Haleluya, puji Tuhan. Bapak-bapak, ibu saudara sekalian, selamat kita ketemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Memang kita masih ada di rumah dan kita tidak tahu sampai kapan, tetapi saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Jadi saudara tetap yakin kepada Tuhan. Kita ingin selalu berada bersama, tetapi kondisi memang seperti ini. Tetap percaya kepada Tuhan. Saya juga saudara ingin ketemu dengan saudara, tetapi kita juga harus tidak bisa untuk ada dalam gereja. Tapi kita berdoa terus, pasti Tuhan akan tolong. Puji nama Tuhan. Hari ini kita sama-sama akan dengar firman Tuhan. Saya akan memberikan satu biografi dari satu tokoh saudara, namanya Simson. Kalau saya baca surat Ibrani pasal yang ke-11, saudara, Simson ini disebut orang yang beriman. Tetapi sayang, imannya itu nggak dinyatakan di dalam perbuatan, sehingga hidupnya jadi kacau balau. Kita tidak ingin mengalami seperti Simson. Banyak orang Kristen mengalami hidupnya kacau, sehingga rencana Tuhan itu banyak gagal dalam hidupnya. Saudaraku, kita tidak ingin seperti ini. Nah, Simson hidup di satu zaman yang disebut zaman hakim-hakim. Saya baca Hakim-hakim 13 ayat 1-5. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dengan 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak ini akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, saudara, Simson ada hidup di zaman para hakim-hakim. Di zaman Simson banyak, saudara, di zaman Simson bangsa Israel sedang dijajah oleh orang Filistin. Mereka dijajah sebab itu, saudara, sebab mereka undur dari Tuhan. Jadi mereka dijajah karena mereka undur dari Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan kepada musuhnya selama 40 tahun. Ini waktu yang cukup lama, saudara. Sebenarnya Tuhan tidak ingin hal ini terjadi, tetapi kalau tidak dibuat seperti ini, orang Israel semakin jauh dari Tuhan, saudara. Kadang-kadang kesulitan itu datang, tujuannya supaya orang itu harap Tuhan. Ada banyak orang setelah dibuat senang, mereka tinggalkan Tuhan. Seperti orang Israel, dia meninggalkan Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan membiarkan musuh datang, lalu kemudian baru mereka berseru kepada Tuhan. Saudara, ini hal yang tidak baik yang kita lihat dari orang Israel. Kita senang atau susah, punya atau tidak punya, tetap percaya Tuhan, tetap setia. Kita tahu Tuhan memelihara. Saudara tidak punya, tetap percaya Tuhan. Saudara punya, tetap percaya Tuhan. Sebab apa? Tuhan itu baik, saudara. Nah, sekarang orang Israel berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan mau membangkitkan seorang yang namanya Simson, saudara, untuk melepaskan orang Israel. Nah, itu ayat yang kita baca. Orang tua Simson namanya Manoah, dari suku Dan, saudara. Istrinya mandul. Kita lihat ada orang yang istrinya mandul, tidak punya anak, tidak bisa punya anak. Di Alkitab ada beberapa orang yang tidak punya anak. Ada Sarah, ada Ribka, ada Hana, tetapi akhirnya punya anak, dapat dari Tuhan. Simson juga itu dapat dari Tuhan, saudara. Nah, Tuhan pakai
keluarga yang mandul. Tuhan pakai keluarga yang gak ada anaknya. Tuhan pakai keluarga yang tidak dihargai. Orang mandul itu tidak dihargai, mereka dihina. Tetapi Tuhan pakai untuk jadi berkat bagi semua orang. Tuhan bisa pakai saudara, orang yang gak punya seperti istrinya Manoah, seperti keluar Manoah, gak punya anak tapi bisa memberkati orang. Dan Tuhan memberikan memang cuma satu-satunya anak di dalam mandulnya itu untuk memberkati. Mengapa? Karena Manoah seorang yang setia kepada Tuhan. Saudara, Tuhan bisa memberkati orang yang banyak anak dengan orang yang tadinya mandul. Saudara, seringkali muncul hal-hal yang demikian, yang tidak punya anak memberkati yang punya anak. Nah, Tuhan ingin membangkitkan seorang pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel. Tuhan ingin membangkitkan seorang pemimpin. Lalu Tuhan mengutus malaikat Tuhan kepada istri Manoah untuk membicarakan kelahiran anak ini, untuk membicarakan Simson. Saudara, di dalam Alkitab dikatakan Simson adalah seorang Nasir. Karena kalau kita baca, saudara, dikatakan dia orang Nasir, dikatakan di sini. Sebab engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, saudara, di sini dia akan menjadi Nasir Allah. Nah, Nasir Allah adalah orang yang dinasarkan. Nasir itu artinya orang yang dinasarkan. Tetapi Simson bukan karena orang tuanya bernasar seperti Hana terhadap Samuel. Hana juga bernasar, Tuhan, kalau Tuhan memberikan aku anakku Samuel ini aku akan taruh di dalam rumah Tuhan. Tetapi tidak, melainkan Tuhan sendiri yang menjadikan seorang Nasir. Jadi bukannya Manoah yang bernasar, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan. Sebenarnya kita juga seorang Nasir, saudara. Sebab kita dikhususkan oleh Tuhan. Nasir adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Nasir adalah seorang yang disendirikan oleh Tuhan. Kita juga, waktu kita lahir baru, Tuhan mengkhususkan kita, menyucikan kita. Kita pernah belajar kata hagios. Hagios itu artinya dikuduskan, dipisahkan. Kita dipisahkan oleh Tuhan. Saudara, apa yang perlu diperhatikan bagi seorang Nasir, saudara? Seorang Nasir. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang Nasir. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, perhatikannya tidak boleh menyentuh mayat apapun, dikatakan di sini. Yang pertama, tidak boleh menyentuh mayat apapun, baik mayat manusia ataupun mayat binatang tidak boleh menyentuh. Yang kedua, tidak diizinkan minum anggur, saudara. Tidak minum anggur atau minum minuman keras, atau juga yang berhubungan dengan buah anggur, itu tidak boleh. Dan yang ketiga, harus membiarkan rambutnya panjang. Ini ketentuan, ini gambaran dari seorang Nasir yang harus menjaga demikian. Nah, saudara, itu sama juga dengan kita, saudara, secara rohani. Kita juga harus berlaku sebagai seorang Nasir. Semua orang Kristen yang sudah mengalami lahir baru, semua orang Kristen yang sudah mengalami lawatan Tuhan, dia harus menjaga hidupnya sebagai seorang Nasir Allah, saudara. Yang pertama, jangan menyentuh mayat. Itu artinya apa, saudara? Mayat itu apa? Mayat itu kehidupan lama kita yang sudah dikuburkan. Saudara, hidup lama saudara itu sudah dikuburkan. Hidup saudara lama itu adalah sudah jadi mayat. Hidup lama saudara itu sudah hilang. Kita tidak boleh berhubungan lagi dengan kehidupan lama kita. Kita harus mengatakan kepada kehidupan lama itu dia sudah jadi mayat. Dan kita tidak boleh berhubungan lagi dengan segala hal-hal yang lama, segala hal-hal yang mendatangkan dosa, segala hal-hal yang mendatangkan itu celaka. Kita mengatakan tidak. Kita sudah baru, saudara. Yang kedua, kita tidak boleh minum anggur. Apa itu anggur, saudara? Anggur adalah minuman kesukaan. Kalau orang minum anggur itu sukacita, ada kegembiraan di dalam minum anggur, saudara. Itulah sebabnya anggur itu ada di dalam pesta. Dalam pesta-pesta itu biasanya ada anggur. Anggur itu lambang sukacita. Saudara, kesukaan kita, kesukaan orang yang sudah lahir baru, bukan dari anggur. Kesukaan dari lahir baru bukan dari minuman-minuman yang lain. Kesukaan dari orang lahir baru hanya satu, yaitu dari Tuhan. Tidak boleh dari yang lain. Kalau orang sukacita yang bukan dari Tuhan, saudara,
Sukacita yang bukan dari Tuhan kita tidak boleh. Kita harus punya kesukaan dari Tuhan. Itu yang ada. Sukacita karena Tuhan. Sukacita karena berkat Tuhan. Sukacita karena pemberian Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan. Itu yang ada. Yang ketiga, harus punya rambut yang panjang. Itu bukan berarti rambut kita dipanjangin, saudara. Belakangan ini karena kasus ini, saudara, kita sampai tidak bisa potong rambut. Jadi rambut-rambut semua pada panjang. Bukan, bagi perempuan rambut panjang itu baik. Tapi bagi laki-laki rambut panjang itu kehinaan. Paulus bilang dalam 1 Korintus 11 ayat 14, kalau rambut panjang bagi laki-laki itu satu kehinaan, saudara. Ini tanda kelemahan, tanda hina. Jadi kalau seorang laki-laki rambut panjang itu kehinaan. Jadi kalau Simpson itu rambutnya panjang itu tanda kehinaan. Itu tanda kelemahan. Kok bisa seperti itu? Iya, saudara. Seorang nasir harus menempatkan diri dalam posisi sebagai orang yang lemah. Seorang nasir harus menempatkan diri dalam posisi sebagai seorang yang lemah. Maksudnya apa? Supaya ia berharap kepada Tuhan. Artinya saudara, walaupun Simpson itu orang kuat, dia nasir Allah yang kuat, tetapi dia harus berkata, tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sanggup melakukan segala perkara karena Tuhan yang memberi kekuatan. Itu artinya rambutnya dibiarkan panjang. Aku lemah, tapi Tuhan yang menguatkan. Jadi 3 hal yang kita bisa lihat. Demikian juga saudara dengan saya. Yang pertama, saudara katakan kepada kehidupan lama kita itu sudah jadi mayat, itu sudah selesai. Dan yang kedua, saudara mengatakan aku tidak mau punya sukacita kecuali sukacita dari sorga, kecuali sukacita dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita mengatakan, Tuhan aku lemah, tanpa Engkau aku tidak bisa apapun. Sebab saudaraku, pada saat kita lemah, disitulah kekuatan Allah nyata. Pada saat kita tidak berdaya, disitulah kekuatan itu nyata. Nasir Allah kekuatannya bukan dari otot, bukan dari kepandaian, tetapi nasir Allah itu kekuatannya dari kuasa Allah. Itulah sebabnya waktu kuasa Allah turun, Simpson menjadi kuat sekali, saudara. Itu yang kita lihat. Tuhan memberikan kekuatan yang besar kepada Simpson supaya ia bisa melepaskan bangsanya dari penjajahan Filistin. Kalau Tuhan memberikan kuasa, ada maksud. Kalau Tuhan memberikan kuasa, ada maksud. Tuhan bicara kepada murid-muridnya. Dia katakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, dia katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mengapa Tuhan memberikan kuasa? Supaya kita bisa menjadi saksi, supaya kita bisa menjadi saksi yang benar tentang Yesus, supaya kita bisa menjadi saksi yang baik tentang Kristus. Kenapa? Mengapa Tuhan memberikan kepada kita kuasa Roh Kudus? Supaya kita bisa menjadi saksi. Saudara, Tuhan memberikan kekuatan yang besar kepada Simpson supaya ia bisa melepaskan bangsanya dari penjajahan Filistin. Ya saudara, itu Tuhan memberikan kepada saudara kuasa Roh Kudus supaya saudara bisa menjadi saksi yang betul, saksi yang sejati. Saudara bisa menyaksikan tentang Yesus. Saudara bisa berbuat dengan perkara-perkara ajaib dari Tuhan. Saudara bisa berdoa dengan kuasa dari Tuhan. Saudara bisa menyembuhkan orang sakit. Saudara bisa melakukan banyak hal. Saudara berkata di dalam nama Yesus Kristus. Saudara bisa mengerjakan karena kuasa Roh Kudus. Bukan karena kita, tapi karena kuasa Roh Kudus. Saudaraku, tetapi sayang, di dalam kisah yang kita lakukan ini, Simpson tidak melaksanakan sebagai pelepas bangsa Israel, sehingga apa yang Allah berikan itu menjadi sia-sia. Saudara, Simpson itu mempunyai kekuatan yang besar dari Tuhan. Dia punya potensi yang baik. Dia sudah sejak kecil disebut Nasir, saudara. Tetapi sayang, Simpson selain mempunyai potensi yang besar dari Tuhan, tapi juga dia mempunyai keinginan
Dia mempunyai hawa nafsu yang besar juga, saudara. Sehingga ia sering mengikuti maunya sendiri. Dia mempunyai keinginan yang besar, saudara. Itu yang ada. Jadi Samson mendapat anugerah yang besar, mendapat kemurahan Tuhan yang besar. Dia mendapat kuasa yang besar. Tapi dia juga punya keinginan yang besar, keinginan dagingnya, saudara. Memang di zamannya banyak orang mengikuti maunya sendiri, sesuai dengan zaman para hakim, saudara. Tetapi orangnya Allah harus tidak terpengaruh oleh zaman. Di zaman para hakim, orang mau berbuat semaunya sendiri. Mereka mengerjakan ini, mereka lakukan ini, lakukan menurut semaunya sendiri. Hakim-hakim mengatakan tidak ada raja, tidak ada yang mengatur, orang berbuat sekehendaknya. Tetapi orangnya Allah tidak boleh terpengaruh oleh zaman. Walaupun di kiri kanan kita itu berbuat semaunya sendiri, walaupun di mana-mana orang berbuat semaunya sendiri, tetapi anak-anak Tuhan, dia tidak terpengaruh oleh sekitar. Dia hanya taat kepada Tuhan. Sebab itu saudara, itu namanya tidak berubah. Itu yang ada. Nah, sebenarnya saudaraku, setiap orang percaya itu memiliki juga potensi yang besar. Karena kita adalah buatan Allah. Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Supaya dalam Efesus 2, Galati Efesus 2. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saudara, di dalam diri kita ada potensi besar karena kita buatan Allah. Kita diciptakan di dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, kita punya potensi. Saudara semua yang ada di sini punya potensi. Yang masih muda punya potensi. Tuhan punya potensi untuk saudara. Yang sudah lanjut juga Tuhan punya potensi untuk saudara. Selama kita masih hidup, saudaraku, kita punya sesuatu. Karena kita diciptakan oleh Allah. Karena kita buatan Allah. Untuk melakukan segala pekerjaan yang Allah inginkan, saudara. Nah, itu yang ada. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasehati kepada jemaat yang ada di Efesus untuk hati-hati di dalam berjalan. Jangan seperti orang yang bodoh. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah hari yang jahat. Saudara, Tuhan mengatakan jangan hidup kita menjadi orang yang bodoh, tapi kita menjadi orang yang bijak. Kita harus hati-hati di dalam berjalan. Kita punya potensi yang Tuhan berikan. Artinya saudara-saudara akan menjadi seseorang yang indah bagi Tuhan. Sebab itu kita harus berhati-hati. Samson dipanggil sebagai seorang nasir Allah. Dia harus menguduskan hidupnya. Tetapi saudara, pergaulan Samson dengan orang Filistin. Samson tidak minum anggur, tetapi pergaulannya dengan orang Filistin. Sepertinya saudara, apa? Dia betul-betul menjaga kenasirannya. Saudara, saya ragu bahwa Samson menjaga kenasirannya. Sebab buktinya saja dia dengan mudah menyentuh mayat, saudara. Pada seharusnya najis. Dia tidak minum anggur? Kita juga tidak tahu, saudara. Mungkin awal-awal dia, tetapi pergaulan itu berbahaya. Sebab pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. Samson bergaul dengan orang Filistin. Bahkan saudara, dia ingin menikahi salah seorang perempuan Filistin. Samson itu orang yang berpotensi besar menjadi pemimpin. Tetapi hidupnya gak serius. Sehingga habis. Kadang-kadang ada orang yang hidupnya tidak serius. Dia sepanjang hidupnya hanya dipakai hanya untuk bermain-main, saudara. Padahal Tuhan memberikan satu kekuatan yang besar. Akhirnya kekuatan itu hilang. Orang yang tidak berkomitmen dengan Tuhan akan gagal. Kita harus punya komitmen dengan Tuhan, saudara. Kita tidak akan gagal.
Sama seperti seseorang, meskipun diberkati dengan setiap berkat rohani, jika tidak punya komitmen akan gagal. Saudara, Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat rohani yang dari dalam sorga. Tuhan memberkati kita dengan segala hal. Tapi kalau kita tidak punya komitmen, kita akan gagal. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan memberikan berkat kepada saudara penuh. Tetapi kalau saudara tidak punya komitmen, saudara akan gagal. Setiap orang kudus harus memperhatikan hal ini, saudara. Kita harus punya. Kita lihat orang Israel. Orang Israel kurang apa? Semua dapat, saudara, orang Israel. Tapi apakah orang Israel berhasil? Apakah orang Israel itu bisa jalan dalam rencana Tuhan? Dalam sejarah di perjanjian lama, orang Israel gagal total. Sampai harusnya mereka ditawan, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak komitmen. Komitmen itu perlu, saudara, dalam ikut Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ikut Engkau. Aku akan tetap dalam Engkau. Aku mengerjakan pekerjaan. Itu penting. Simson, seorang yang lemah di dalam pengendalian diri. Kalau saya perhatikan tentang Simson, self controlnya itu, saudara, lemah sekali. Dia gampang dibawa. Ya, kadang-kadang ada anak-anak muda, bukan anak muda saja, orang tua juga gampang diombang-ambingkan. Self controlnya hilang. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kalau seseorang bisa menguasai diri, saudara, dia seperti seorang yang bisa merebut kota. Jadi Simson kuat, hebat, tapi dia lemah di pengendalian diri. Dia lemah di situ, saudara. Itu yang ada. Simson orang beriman, tapi dia tidak setia terhadap sumpah Nasarnya. Nah, saudara, kita lihat Simson lahir. Nama Simson itu artinya cerah. Cerah artinya matahari bersinar, saudara. Itu kata Simson berasal dari kata semes, saudara. Sebab memang Tuhan mengharapkan Simson memberi terang kepada orang Israel. Orang Israel sedang dijajah oleh orang Filistin sudah begitu lama. Dan Tuhan ingin ada terang di antara orang Israel. Maka muncul Simson. Simson artinya terang. Tetapi saudara, Yosefus, seorang bapak sejarah gereja, seorang sejarawan Yahudi, bukan sejarah gereja, saudara, sejarawan Yahudi yang hidup di zaman Romawi, bilang bahwa kata Simson berasal dari kata simsem, itu artinya yang kuat. Memang Simson itu dia kuat, tetapi juga dia mendatangkan cerah, saudara. Saudaraku, Simson lahir untuk mendatangkan pencerahan. Tangan Tuhan ada padanya. Tuhan memberkatinya, saudara. Sebab itu tangan Tuhan ada padanya. Kita baca Hakim-Hakim 13 ayat 24. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Saudara, anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Saudara, itu yang ada. Tuhan memberkati Simson. Tangan Tuhan ada, saudara. Simson ini seorang yang juara, tapi dia, saudara, tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, itu kita tentang Simson. Saudara, Simson tumbuh, anak ini tumbuh dewasa. Saudara, Simson tumbuh, kalau kita tadi baca, anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Simson tumbuh menjadi besar. Di dalam Alkitab ada 4 anak kecil yang ditulis oleh Alkitab pertumbuhannya. Yang kita lihat yang pertama Simson, saudara, di sini anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Dan yang kedua Samuel, saudara. 1 Samuel 3 ayat 19,
itu disebut dengan Samuel, saudara, dia tumbuh besar. 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Memang ada bedanya. Di Simson Tuhan memberkati dia. Di Samuel Tuhan menyertai dia. Saudara. Saudara, ada bedanya? Saudara bisa membedakan? Kepada Simson Tuhan memberkati dia. Simson orang yang diberkati Tuhan. Tetapi kepada Samuel Tuhan menyertai dia. Samuel orang yang disertai Tuhan. Kita lihat Yohanes Pembaptis, Lukas 1 ayat 80. Apa kata Alkitab waktu kecilnya Lukas? Kecilnya Yohanes Pembaptis, Lukas 1:80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia menampakkan diri kepada Israel. Rohnya kuat. Kalau Yohanes Pembaptis disebut rohnya makin kuat, makin kuat. Saudara, yang keempat Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus tumbuh semakin dicintai oleh Allah, oleh Bapa, dan semakin dicintai oleh manusia. Sebab Yesus hidupnya berkenan kepada Allah. Simson diberkati Tuhan. Samuel disertai Tuhan. Yohanes Pembaptis rohnya makin kuat, berarti dia dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus semakin dicintai Tuhan. Saudara, kenapa? Karena hidupnya berkenan kepadanya. Saudara, di antara 4 orang ini hanya Simson yang gagal. Hanya Simson yang gagal, saudara. Kita ingin disertai Tuhan. Kita ingin roh ketakuan. Kita ingin berkenan kepada Tuhan. Kita juga ingin diberkati Tuhan. Tapi bukan hanya berkat saja, tapi disertai Tuhan. Saudara lihat, Simson memilih berdasarkan kehendak bebasnya. Saudara, itu yang ada. Mengapa gagal? Karena Simson memilih semua menurutnya, sedangkan yang lain tunduk kepada Tuhan. Samuel semua tunduk kepada Tuhan. Jadi bukan hanya potensi yang menentukan di dalam Tuhan. Bukan hanya kepandaian, bukan hanya keahlian, bukan hanya talenta yang menentukan di dalam Tuhan, saudara, tapi ketaatan kepada Allah. Yang menentukan itu, saudara, bukan potensi, tapi ketaatan kepada Allah. Simson memakai kehendak bebasnya untuk tidak mematuhi sumpah Nazaret. Itu yang salah. Saudara, kalau di dalam perlombaan, apa saudara tahu bahwa di dalam perlombaan itu, di dalam permainan, di dalam apapun, kita harus punya kontrol diri dalam segala hal, baru kita bisa menang. Saudara, kalau Simson membiarkan, betul dia juara, tapi dia tidak menang. Saudara, nah, Simson hebat. Kalau saya baca semua tentang kisah Simson, Simson memang hebat. Dia bisa membunuh singa dengan tangan kosong. Dia membunuh 1000 orang Filistin dengan rahang keledai. Saudara, ada orang bertanya bagaimana caranya. Lalu ada beberapa penafsir mengatakan itu rahang keledai itu diikat dengan tali, lalu kemudian diputar-putar, dan itu menghantam orang Israel dan mereka mati. Simson mengangkat pintu gerbang 3 sak, saudara. Tetapi Simson juga punya kelemahannya, saudaraku, itu yang kita lihat. Jika kita mau berhasil, kita harus mengontrol diri kita baik-baik. Nah, kemudian di dalam Hakim-Hakim ini dikatakan
Saya baca ayat 25 dari pasal 13. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanedan yang terletak di antara Sora dan Estaol. Roh Tuhan membangkitkan dia, roh Tuhan menginspirasi, roh Tuhan mengingatkan, membuatnya semangat untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Roh Tuhan menggerakkan Simson, itu artinya roh Tuhan membangkitkan saudara. Saudaraku lihat, roh Tuhan bekerja di dalam dirinya dan Tuhan menolong. Kalau roh Tuhan itu bekerja di dalam diri kita, kita semangat. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, kita punya inspirasi. Kalau roh Tuhan bekerja di dalam diri kita, kita diingatkan, kita punya semangat yang luar biasa dari Tuhan. Saudara, orang kuat, saudara, itu dari Tuhan. Orang dunia yang aku kuat, saudara, supaya dia semangat, dia minum lalu semangat. Tetapi Simson tidak minum anggur, tapi dia unggul. Sebab apa saudara? Dia memiliki roh Allah. Roh Allah menggerakkan dia, roh Allah mendorong dia, roh Allah membuat sesuatu. Saudara, kita perlu Roh Kudus, kita perlu roh Tuhan, kita pelihara roh Tuhan itu memenuhi kita, supaya Roh Kudus itu menguatkan kita, Roh Kudus itu memenuhi, mendorong kita saudara, untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Saya sekali lagi berkata, Roh Kudus itu ingin melakukan perkara yang besar saudara, karena dia ada roh Allah, dan roh Allah ingin membawa kita untuk melakukan perkara yang besar saudara. Mari saudara kita taat kepada Tuhan, supaya Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar saudara. Perkara yang besar, bukan perkara yang besar menurut mata manusia saja, tapi perkara besar menurut mata Allah saudara. Apa kadang-kadang saudara, besar menurut Allah berbeda dengan besar menurut manusia saudara. Saudaraku, kita harus punya pandangan bahwa besarnya menurut Allah. Saudaraku, kita lihat roh Tuhan turun atas Simson. Roh Tuhan turun atas Simson. Beberapa kali kita membaca di dalam Alkitab roh Tuhan turun atas Simson. Tadi Hakim-Hakim 13 ayat 25 saudara. Kemudian kita lihat lagi 14 ayatnya yang ke-6. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu 15 ayat 14. Setelah sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Saudara, roh Tuhan turun atas Simson. Tali-tali diputuskan. Roh Tuhan turun atas Simson. Singa itu dirobek seperti merobek anak domba, saudara. Kekuatan muncul waktu roh Tuhan turun. Seringkali saudara, waktu roh Tuhan itu turun, orang menjadi orang yang berbeda. Waktu roh Tuhan turun atas Saul, Saul menjadi orang yang berbeda saudara. Waktu roh Tuhan itu turun saudara, semua jadi berbeda. Waktu roh Tuhan turun atas Daud, Daud menjadi orang berbeda. Waktu roh Tuhan turun atas Simson, jadi orang berbeda. Tetapi roh Tuhan turun atas kita, itu juga kita menjadi orang berbeda. Tetapi saudara, ada perbedaan yang jelas kalau kita lihat di sini. Roh Tuhan di Hakim-Hakim 13 ayat 25 turun atas Simson. Lalu di 14 ayat 6 turun atas Simson. Lalu di 15 ayat 4 turun atas Simson. Itu perjanjian lama, saudara. Sebab perjanjian lama Yesus belum mati. Yohanes pasal 7 mengatakan Yesus belum dipermuliakan. Sebab itu Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam dirinya setelah Tuhan Yesus mati, saudara. Setelah Yesus menebus dosa manusia dihapuskan. Roh Kudus itu turun dan dia tinggal di dalam kita selama-lamanya. Roh Kudus tidak naik turun, tinggal di dalam diri saudara. Sekarang ini Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kita tinggal mengatakan kepada Roh Kudus, "Oh Roh Kudus, kau bekerja supaya aku berubah menjadi sesuatu." Saudara, kita minta Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menjamah supaya kita bisa lakukan sesuatu. Saudara, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku, Tuhan Yesus meminta kepada Bapa, Bapa berikan Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, supaya ia menyertai kita selama-lamanya. Saudara, bukan hanya menyertai, tetapi ada di dalam kamu, ada di dalam diri saudara, ada di dalam diri saya. Roh Kudus ada di dalam diri kita, supaya ada di dalam diri kita. Saudara, roh kita itu hidup karena Roh Kudus. Oh saudaraku, saudara ada Roh Kudus, saudara ada Roh Kudus. Saudara katakan, Roh Kudus, bawalah kami kepada segala jalan kebenaran. Roh Kudus, bawalah kami untuk mengalami keindahan-keindahan dari Tuhan. Roh Kudus itu akan menolong, Roh Kudus akan membawa. Beda dengan perjanjian lama, saudara. Waktu Roh Kudus itu turun, Simson jadi begitu kuat, saudara. Tetapi kita akan kuat terus-terusan, saudara. Saya pikir waktu Simson kena rayu Delila, Roh Kudus tidak turun atas dia, sehingga dia kena rayu. Kalau tidak, saudara, pasti tidak akan. Saudaraku, tapi Roh Kudus ada di dalam diri kita selama-lamanya. Itu berarti kita tidak akan jatuh di dalam dosa karena ada Roh Kudus. Saudara-saudara tidak akan jatuh di dalam dosa karena ada Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita kuat. Sebab itu saudara berkata, Tuhan pakai aku. Ada orang diberdayakan oleh Roh Kudus. Diberdayakan, itu artinya dipakai oleh Roh Kudus. Tetapi kita jangan hanya dipakai oleh Roh Kudus, tapi kita menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus. Kita berkata kepada Roh Kudus, ini tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku. Biar tangan kita dibelenggu oleh Roh Kudus. Biar tangan kita dibelenggu, biar tangan kita dibawa, saudara. Roh Kudus akan membawa kita kepada segala banyak hal-hal yang indah. Kalau saudara taat kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membawa kita kepada banyak hal-hal yang indah. Seseorang yang memiliki karunia, saudara, punya kemampuan, talenta, tidak akan berguna kalau dia tidak ada ketaatan. Orang yang punya kemampuan, orang yang punya karunia talenta, kalau dia tidak taat, tidak ada gunanya. Walaupun seseorang diberikan karunia Roh Kudus, kalau dia tidak taat, tidak ada gunanya, saudara. Orang mengatakan aku penuh dengan Roh Kudus, tapi dia tidak taat, tidak ada gunanya. Sebab apa? Kuasa itu tidak bekerja, saudara. Roh Kudus tidak akan bekerja. Roh Kudus tidak akan bekerja. Kalau orang itu tidak taat, Roh Kudus tidak akan bekerja. Itu yang ada, saudara. Ketaatan itu penting. Orang mengatakan aku penuh Roh Kudus, aku berbicara bahasa-bahasa yang lain, tetapi tidak taat, itu tidak ada gunanya, saudara. Kita harus taat. Kemudian keteraturan hidup harus baik. Keteraturan hidup adalah gaya hidup, lifestyle, saudara. Lifestyle Kristen kita itu yang baik, membuat Roh Kudus itu bisa kerjanya enak, saudara. Tapi kalau gaya hidup kita itu tidak baik, kuasa Roh Kudus tidak akan bisa bekerja. Saudara, itu yang ada. Simson itu orangnya kuat, orangnya luar biasa. Tetapi saudara, Simson itu seringkali menyerah kepada keinginan dagingnya. Dia tidak taat sehingga banyak hal diabaikan, saudara. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Diseret dan dipikat olehnya. Walau saudara, jadi Simson walaupun disebut orang yang punya iman, tetapi hidupnya menurut keinginannya sendiri. Jadi yang kuat jangan menganggap dirinya kuat. Yang cepat jangan merasa juara. Yang taat pada Tuhan itu ya. Saudara, Simson gampang tergoda. Apalagi oleh seorang perempuan, dia gampang tergoda.
Saudaraku, ada hal yang kita bisa lihat di sini. Simson dipakai oleh Roh Allah untuk melakukan hal-hal tertentu, tapi hidupnya tidak diserahkan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, itu yang ada. Tidak ada bedanya kalau demikian seperti rahang keledai yang hanya dipakai sementara. Hanya rahang keledai itu dipakai sementara, saudara. Rahang keledai dipakai, diputar untuk menghantam musuh, setelah itu dibuang. Kalau seseorang dipakai oleh Tuhan dan tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, itu seperti rahang keledai yang dipakai sewaktu-waktu. Kita tidak hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan pakai aku. Tapi kita berkata kepada Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kendalikan pikiranku, kendalikan hatiku, kendalikan itu. Serahkan kepada Tuhan, itu nomor satu. Bukan istilah Tuhan pakai dia, Tuhan pakai dia, Tuhan pakai dia. Keledai, rahang keledai dipakai untuk membunuh orang Filistin. Tapi rahang keledai tidak boleh ada di dalam rumah Tuhan. Jangan hanya dipakai, tapi serahkan hidup kita untuk diatur dan dipimpin Roh Kudus. Mintalah kepada Tuhan, pimpinlah kami ya Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Bawalah aku ke jalanmu Roh Kudus. Pimpinlah aku Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memimpin kita, saudara. Simson dipersiapkan oleh Tuhan dengan hal dan cara yang indah. Saudaraku, kita akan lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Ayat 1. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Saudara, Timna itu perbatasan dengan Israel, dengan Sorak tempat Simson, kira-kira 4 mil. Simson pergi ke Timna untuk mencari seorang istri. Saudara lihat, Tuhan menyuruh Simson untuk apa? Tuhan menyuruh Simson untuk menjadi pembebas orang Israel, untuk melawan bangsa Filistin, membinasakan orang Filistin. Itu tugas panggilannya Simson. Simson dilatih oleh Tuhan untuk bisa menang, saudara. Tetapi Simson sekarang mau bersekutu dengan orang Filistin. Bahkan dia mau menikahi saudara di sana. Saudara, itu yang ada. Simson mencari teman hidup dari bangsa musuh yang harus dibinasakan. Saudara, ini bagaimana? Kehidupannya mulai turun. Ini menunjukkan rohani yang turun, saudara. Bahkan kemerosotan itu kelihatan, saudara. Salah satu bukti kemerosotan rohani seseorang itu terlihat dari pergaulan, saudara. Salah satu bukti kemerosotan, kalau salah satu kemerosotan rohani seseorang terlihat dari pergaulannya. Saudara lihat, saudara perhatikan yang saya katakan. Apakah orang itu merosot rohaninya? Lihat dari pergaulannya, saudara. Dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul, saudara, dengan yang bukan yang dari Tuhan, kalau dia bergaul dengan sesuatu yang berkecimpung di dalam hal-hal yang bersifat keduniawi, saudara, dia merosot rohaninya. Pergaulan itu, saudara, ada 2 jenis. Pergaulan yang kelihatan dan pergaulan yang tidak kelihatan. Mungkin saudara mengatakan, saya di rumah, saya tidak keluar bergaul. Tetapi dengan siapa saudara bergaul? Saudara bisa bergaul dengan internet, bisa bergaul dengan TV, bisa bergaul dengan tokoh-tokoh yang ada di dunia perfilman, dunia tokoh dongeng, tokoh cerita. Saudara, itu termasuk pergaulan. Saudara perhatikan.
kemerosotan. Kalau orang banyak bergaul di sana, itu bukti ada kemerosotan. Tapi kalau orang mau bergaul dengan Tuhan, dengan kebenaran, dengan firman, saudara, dia kelihatan itu mulai ada dalam Tuhan. Dengan siapa kita bergaul, itulah kita, saudara. Dengan siapa saudara bergaul, itulah saudara. Simson mulai bergaul dengan orang Filistin. Dia mulai belajar tentang Filistin. Bahkan dia mau menikah dengan orang Filistin. Maka itu kemerosotan itu terjadi. Kalau kemerosotan itu terjadi, kuasa Allah tidak bisa bekerja, saudara. Dan kita banyak tidak mengalami hal-hal yang indah dari Tuhan. Simson mendesak orang tuanya. Orang tuanya mengatakan, apa tidak ada perempuan di Israel? Tapi Simson mengatakan, aku ingin dia. Simson ingin dia paksa. Sehingga orang tuanya terpaksa menurutinya, saudara. Ini sesuatu sikap yang salah. Kadang-kadang ada anak paksa orang tuanya, saudara. Dan orang tuanya nurutin. Ini sikap yang salah. Orang muda perlu berhenti jika orang tuanya yang saleh menentang sikapnya. Kalau orang tuanya yang hidup saleh, hidup kudus menentang, saudara, saudara harus diam, harus nurut. Sebab apa? Sebab Tuhan taruh itu di dalam diri saudara. Kita harus belajar taat, saudara. Simson tidak taat. Bahkan banyak hal, saudara, Simson tidak kasih tahu kepada orang tuanya. Perbuatan-perbuatan Simson itu tidak diceritakan kepada orang tuanya, saudara. Simson tidak berjalan dalam kebenaran. Ia tidak menyenangkan hati Tuhan. Ia hanya ingin menyenangkan dirinya sendiri. Saudara, menikah dengan orang yang tidak dikehendaki Tuhan, itu akan mendatangkan kehancuran. Itu yang dilakukan. Simson lihat perempuan Filistin itu, dia ingin. Dia berkata kepada orang tuanya, aku lihat, aku ingin. Simson lihat, aku ingin. Simson tidak berjalan dengan penglihatan. Simson berjalan dengan penglihatan. Dia tidak berjalan dengan iman. Beda jauh sekali dengan Abraham. Abraham begitu hati-hati jaga anaknya. Abraham begitu hati-hati jaga Ishak anaknya. Pada waktu mencari jodoh pun, saudara, Ishak tidak diizinkan untuk melihat sendiri, cari sendiri. Tapi Abraham punya iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan. Simson tidak. Dia cari sendiri, dia pergi dia sendiri. Dia mengabaikan standar Tuhan. Dia mengabaikan aturan Tuhan. Dia mengabaikan semua. Dia jalan sendiri, saudara. Simson sudah masuk ke daerah musuh lebih dalam lagi. Rohaninya betul-betul sudah mulai merosot, saudara. Kita harus angkat itu Simson. Kita harus tarik itu Simson, supaya jangan dibiarkan ada di masuk ke daerah orang Filistin. Tarik segera, saudara, supaya dia kembali kepada jalan yang baik. Tuhan punya potensi. Tuhan mau pakai Simson. Tuhan mau urapi Simson. Tuhan mau pakai dia. Tuhan mau bawa dia ke hal-hal yang indah. Tuhan mau bawa dia mengalami yang indah. Tetapi sekarang dia ada di sana. Saudara, tarik dia. Saudara, kalau saudara ada di zaman itu, tarik dia. Karena Tuhan mau pakai dia. Kasih tahu, Tuhan mau pakai kamu. Tuhan mau bawa kamu. Persembahkan dirimu kepada dia. Saudara, orang tuanya mencegah. Di ayat yang ketiga dikatakan, orang tuanya mengatakan, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di seluruh bangsa ini sehingga kau cari pergi ke sana? Tetapi Simson berkata, enggak mau. Persis seperti Salomo yang enggak mau dicegah. Salomo juga orang yang tidak mau dicegah. Musa lebih baik. Dia mau taat. Sehingga dia mau. Bahkan dia rela menderita. Dia mengalami. Simson mencari tempat yang salah untuk sesuatu yang salah, dengan alasan juga yang salah. Dan ia menemukan. Aneh, saudara. Mencari di tempat yang salah. Ya, sesuatu yang salah. Tempat yang salah itu Filistin. Sesuatu yang salah itu dia mau perempuan. Alasannya juga itu salah. Dia ketemu, saudara. Lalu Simson berinvestasi di tempat yang salah. Tentu saudara akan habis. Saudara, iblis dari dulu sampai sekarang ingin menghancurkan
Kalau ingat ini saudara, saya harus bernasehati sama-sama. Kita orang yang punya potensi. Simson memaksakan untuk mengambil perempuan Filistin. Saudaraku, apakah Simson jadi menikah dengan orang Filistin? Tidak. Apakah Simson jadi menikah dengan orang Filistin? Tidak. Mengapa? Allah jaga Simson. Allah tidak izinkan Simson menikah dengan perempuan Filistin. Allah jaga Simson. Sebab itu tidak ada pernikahan di antara Simson dengan orang Filistin. Allah rintangi demi kebaikannya. Saudara, Allah rintangi demi kebaikan. Bahkan Tuhan memakai peristiwa ini untuk menimbulkan konfrontasi, menimbulkan persengketaan yang besar antara Simson dengan orang Filistin. Saudara, itu yang ada. Ayat yang keempat, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal ini daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Saudara, ini terjadi hal seperti itu. Sebab selama ini Simson bersahabat, Simson berteman, Simson bergaul. Tetapi sekarang Allah buat ini, Allah harangi karena Allah mengasihi Simson. Allah tidak ingin Simson itu gagal. Allah tidak ingin Simson ini keluar dari rencana Tuhan. Saudaraku, Allah ingin menciptakan kebaikan dari kebodohannya Simson. Seringkali orang berbuat bodoh. Seringkali kita melakukan kebodohan. Seringkali saudara melakukan satu tindakan yang bodoh. Tapi pada waktu sudah datang kepada Tuhan, Allah mencarikan akal. Allah coba mencarikan atau menciptakan kebaikan dari kebodohan itu, saudara. Tetapi kita jangan bersikap bodoh, karena itu tidak baik, saudara. Allah mau menciptakan. Tuhan sedang bekerja. Seringkali Tuhan bekerja di tengah kelalaian manusia. Manusia bisa lalai, saudara. Saya bisa lalai, saudara bisa lalai. Tetapi pada waktu kita serahkan kepada Tuhan, di dalam kelalaian itu, saudara, Tuhan ingin membawa kita sesuatu yang baik. Sebab itu, saudara, percayalah kepada Tuhan. Tetapi jangan terus-menerus seperti Simson. Kali ini Simson diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi berikutnya, saudara, Simson tidak diselamatkan karena dia maksa diri dan dia jatuh di dalam tangan Delilah, saudara. Saudara, Delilah artinya melemahkan. Simson artinya yang kuat, saudara. Sehingga Delilah itu, saudara, itu melemahkan Simson. Orang mengatakan Delilah itu campuran orang Filistin, sebab dengan orang Israel. Nama Delilah itu sebetulnya itu bahasa Semit, bukan orang Filistin, saudara. Tetapi saudara, kita lihat akhirnya Simson habis jadi lemah. Simson seharusnya pergi ke Filistin untuk perang, bukan untuk menikah. Simson pergi ke Filistin untuk perang, bukan untuk menikah. Saudara, itu yang ada. Tetapi Simson pergi ke sana mau menikah, bukan mau perang. Cuman Tuhan mengalihkan, dan jadinya Simson ke sana untuk perang, saudara. Saudara, karena peristiwa ini, Simson membunuh 30 orang Filistin, membakar ladang musuh, membunuh 1000 orang Filistin, dan banyak hal. Tetapi juga sebenarnya bukan itu juga maunya Tuhan. Maunya Tuhan, Simson membentuk pasukan Israel, melatih orang Israel, lalu kemudian memimpin untuk mengalahkan orang Filistin yang menjajahnya, membebaskan dari jajahan orang Filistin. Itu sebenarnya, saudara. Saudara lihat, Simson dan orang tuanya pergi ke Timna. Mereka sampai di kebun anggur di Timna. Ayat 5.
Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai di kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Saudara, Simson sampai di sana, di kebun anggur Timna. Simson tidak boleh dekat-dekat kebun anggur, ini berbahaya. Tapi Simson ada di kebun anggur, saudara. Seorang nasir tidak boleh dekat-dekat, saudara, tidak boleh dekat-dekat. Dia harus jaga baik-baik, tidak boleh dekat-dekat. Tapi Simson dekat-dekat. Saudara, tiba-tiba seekor singa datang mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Singa datang, kuasa Tuhan bekerja, Simson mengalahkan singa. Singa bisa dikalahkan. Singa yang besar dikalahkan dengan tangan kosong, saudara. Waktu roh Tuhan turun ke atas Simson, itu Simson bisa hantam itu singa, saudara. Tidak dengan pedang, tidak dengan tombak, tapi dengan tangan kosong dan dia robek. Punya kekuatan yang luar biasa. Tuhan sedang mengajar kepada Simson bahwa di dalam diri Simson ada lebih hebat dari singa. Di dalam diri Simson ada singa yang harus dia kendalikan, yaitu keinginannya. Keinginannya itu seperti singa yang mau menerkam dia. Waktu Simson pergi ke orang Filistin, ada keinginannya seperti singa. Tapi Tuhan itu menampakkan lebih dulu secara visual singa yang menerkam. Lalu Simson menangkap dan merobek dan membunuhnya. Tetapi ada singa di dalam diri Simson yang ingin menerkam, yaitu keinginan dagingnya. Dan Tuhan mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atasnya, maka keinginan itu juga bisa ditekuk, dikalahkan, dan dirobek sama. Tuhan akan menunjukkan bahwa ia bisa melakukan itu. Saudara, di dalam diri kita kadang-kadang ada singa. Di dalam diri saya ada singa. Di dalam diri saudara ada singa. Di dalam singa, yaitu keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat, saudara. Yang ingin menerkam kita, yang ingin membunuh kita. Tetapi Tuhan mengatakan kalau roh Tuhan turun, maka kita bisa kalahkan, kita bisa bunuh singa itu, saudara. Sehingga keinginan kita itu bisa padam. Tidak ada yang bisa mengalahkan keinginan kita, saudara. Keinginan daging, siapa yang bisa mengalahkan keinginan daging? Ada orang berusaha mengalahkan keinginan daging dengan bermacam-macam cara, saudara. Dengan berpuasa, dengan lakukan ini, saudara. Tetapi saya katakan banyak gagalnya. Tetapi kalau saudara berdoa kepada Tuhan dengan Roh Kudus, berdoa kepada Tuhan dengan Tuhan, maka singa yang hendak menerkam saudara itu bisa dikalahkan. Simson bisa mengalahkan singa yang tampak. Tetapi singa yang ada di dalam dirinya dia tidak bunuh dan tidak kalahkan. Dia harus berkata, aku serahkan kepadaku, rohku, hidupku baru bisa. Bagaimana cara mengalahkan singa yang ada di dalam diri kita? Persembahkan diri kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja. Lalu roh Tuhan akan bekerja. Dia akan membunuh semuanya. Saudara, supaya apa? Supaya kita hidup menang di dalam Tuhan. Kalau singa itu dikalahkan, saudara, maka Tuhan akan bekerja dan mengalir di dalam diri kita. Saudara, para pemimpin dari Tuhan, Tuhan lengkapi dengan rohnya. Ada hal yang indah yang Tuhan berikan, saudara. Simson, setelah membunuh singa, Simson tidak menceritakan itu kepada orang tuanya. Mungkin ada baiknya dia menceritakannya, saudara. Karena orang tuanya akan menjelaskan banyak hal. Simson punya keinginan yang begitu kuat dan tidak bisa. Tidak, dia harus. Tetapi Roh Kudus akan mengajar kepada dia. Percayalah pada Tuhan. Bisa mengalahkan. Ada orang self controlnya itu tidak ada. Dia mudah marah. Kesinggung sedikit marah.
sedikit-sedikit marah, saudara. Saudara, seperti singa yang mengaum. Tetapi kalau ada Roh Kudus, ada buah roh, kontrol. Saudara, kadang-kadang ada orang juga gampang putus asa. Sudahlah menyerah. Itu self controlnya nggak ada juga. Jadi yang self control itu, saudara, bukan karena marah, tapi putus asa. Ya udahlah, nyerah aja. Ya udah, aku nggak, tidak bisa, saudara. Kita puja Tuhan. Kalau Roh Kudus turun, saudara, sifat putus asa itu bisa kita kalahkan. Ada orang juga, ya saudara, mungkin orang itu macam-macam, saudara. Ada orang punya roh balas dendam, ya sudah, kita hajar saja, habiskan saja. Seperti Simpson punya roh balas dendam, hajarkan, habiskan saja. Tetapi kalau ada roh Tuhan bekerja, saudara, itu akan redup, akan berhenti. Saudaraku, apakah saudara punya kelemahan-kelemahan segitu? Ada orang singanya itu, saudara, seperti keinginan untuk hal-hal yang cabul, saudara, hal-hal yang porno, sehingga tidak bisa, itu rasa-rasanya menghantam terus. Saudara punya Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menolong, menguasai. Itu singa-singa yang akan menerkam saudara, singa-singa yang akan membunuhnya, singa-singa yang akan menghancurkannya, yang ada di kebun anggur. Singa ada di kebun anggur, saudara. Ini sesuatu yang lain, saudara. Kalau kita lihat di sini, harusnya tidak ada di sini, tetapi ada singa di kebun anggur, di tempat yang kelihatannya ada kesukaan, saudara. Tiba-tiba di situ muncul singa, nafsu yang besar. Tapi kalau Roh Kudus turun, saudara, maka semua akan dibereskan. Pelajaran buat Simpson tentang singa ini, saudara, seharusnya menyadarkan Simpson bahwa dia harus punya kekuatan dari Tuhan. Tapi sayang sekali, Simpson tidak berbuat seperti itu. Saudara, ada banyak cerita kisah tentang Simpson. Saudara, kita bisa telusuri banyak tentang kisah tentang Simpson. Ditulis di pasal 13, 14, 15, 16. 4 pasal. Banyak yang kita bisa pelajari, banyak yang kita bisa lihat. Tetapi kita mau berhenti di sini. Dan saudara, saya mengingatkan kepada saudaraku, persembahkan hidup saudara pada Tuhan. Serahkan hidup saudara pada Tuhan. Peganglah Tuhan. Saudara, kita akan menyanyi satu nyanyian. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Saudara, biar kita berkata kepada Tuhan, pegang tanganku Tuhan, pegang tangan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat
mengikuti jalanmu. Saudara, hari ini adalah hari di mana saudara sedang berdoa. Saudara berdoa dan berpuasa. Minta Roh Kudus memenuhi saudara. Minta Roh Kudus memenuhi saudara. Saudara berkata, Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus penuhi aku. Katakan kepada Tuhan, penuhi. Supaya saudara kuat bisa menang menghadapi banyak hal. Supaya rencana Tuhan bisa dinyatakan. Saudara bisa menang di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara katakan kepada Tuhan, aku rindu Engkau Tuhan. Aku rindu Roh Kudus. Aku rindu Roh Kudus. Tuhan, penuhi kami dengan Roh. Kami perlu Roh-Mu di tengah-tengah persoalan yang penuh dampak, tengah-tengah persoalan yang hebat ini. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Kami perlu Roh-Mu Tuhan. Kami perlu Roh. Tuhan, urapi kami semua. Urapi kami Tuhan. Urapi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Urapi Tuhan di dalam nama Yesus. Penuhi dengan Roh. Penuhi Tuhan. Penuhi. Tuhan, jemaat Tuhan, angkat hatimu pada Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan penuhi dengan Roh. Haleluya, haleluya. Tuhan penuhi kami dengan Roh. Tuhan penuhi kami dengan Roh. Tuhan penuhi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman. Terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu kebenaran. Kami mau jalan di dalam kebenaran-Mu. Kami mau tetap di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bekerjalah, berkati anak-anak-Mu, sertai anak-anak-Mu, sertai semua anak-anak-Mu, sertai Tuhan, biar mereka tetap di dalam jalan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menyanyi satu nyanyian, menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan pranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Saudara boleh berjabat tangan. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan pranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.